Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala birahmatika ya arhamar rahimin. Ada zakat ma'din, zakat barang tambang, tapi ini jarang. Ada juga namanya zakat rikas, zakat barang temuan, tapi ini juga jarang terjadi. Misalnya barang tambang, ada enggak barang tambang sekarang ini yang dikelola atau yang ditemukan oleh perorangan? Sangat jarang ya. Saya tiba-tiba orang nemu atas nama pribadi ya, atas nama pribadi misalnya orang nemu batu bara misalnya. Sekarang kan batu bara kan dikelola oleh korporat ya. Batu meteor itu ya? Baru inilah aku tahu. Ada yang nemu batu meteor kan ya, ini agak jarang. Atau ada yang misalnya sumurnya misalnya ada yang berisi minyak misalnya kan, itu walaupun ada tapi tidak banyak. Ya yeah. Berisi minyak itu. Atau barang temuan ini harus besar juga. Barang temuan ini harus setara dengan nisab zakat emas. Nah, dianggap barang temuan itu adalah saat kita menemukan barang berharga di tempat yang di sana tidak ada penduduk warga gitu ya. Jadi kategori barang temuan itu. Barang temuan itu adalah barang yang tidak ada pemiliknya. Kalau kita menemukan duit di dalam masjid ini barang temuan apa bukan ini? Bukan. Karena kalau ada kita nemu duit di masjid, ini mesti ada orangnya ini. Makanya beda. Barang temuan itu dalam bahasa Arab disebut dengan rikaz. Sedangkan barang yang terjatuh itu namanya luqatah dalam bahasa Arab ya. Kita menganggap kalau kita bertemu emas di masjid ini, cincin, ini jangan dianggap sebagai barang temuan, dah. Ini barang tercecer. Beda antara barang temuan dengan barang tercecer. Kalau barang tercecer positif ada yang punya. Tapi kalau barang temuan memang barang yang dakati pemiliknya gitu kan. Dakati pemiliknya. Nah, biasanya itu peninggalan orang-orang dulu misalnya. Nah, tiba-tiba saya bapak-bapak nyelam di Sungai Musi situ misalnya kan. Nah, harta karun lah kira-kira. Harta karun lah. Misalnya ada yang nyelam di Sungai Musi situ misalnya kan. Dia menemukan misalnya patung tapi emas misalnya kan. Nah, ini boleh kita sebut dengan barang temuan karena tidak mungkin ada yang ngaku itu patung kami nyampak kan ya. Itu ngaku-ngaku itu berarti. Kapan nyampaknya gitu kan. Misalnya kan. Nah, kalau dia menemukan barang temuan yang sifatnya berharga seperti itu, dia nanti ada zakatnya juga. Asalkan barang temuan itu adalah barang yang berharga dan harganya setara dengan harga emas. Nanti zakatnya besar, zakatnya 20%. Zakatnya 20%. Jadi zakat rikas barang temuan inilah yang paling besar. Prosentasenya 20%. Sebagian yang lainnya umumnya 2,5%, kalau untuk pertanian 5% sampai 10%. Ya, tapi pokoknya dapat harta karun itu jangan terlalu diharapkan sebenarnya. Dapat harta karun itu jangan terlalu diharapkan. Kita tuh berharap yang pasti baik kan. Kalau nak ada duit begawe, kalau ada duit keluar rumah gitu kan. Berjualan dan seterusnya gitu kan. Naftar begawe itu yang pasti-pasti kan. Nunggu kapan lah bertemu harta karun gitu kan. Iya, nunggu kapan lah bertemu harta karun. Saya pikir kita bertemu harta karun di mbek pemerintah pula kan. Orang maju.
menemukan barang-barang antik, tiba-tiba kita pamerkan di media sosial. Kata pemerintah ini dia lokal katanya, didatangi oleh pemerintah, dimbeknya dijadikannya sebagai ya sebagai cagar budaya lah, segala macam lah gitu kan. Akhirnya tidak jadi dapat harta karun gitu. Nah ini zakat rikas, namanya rikaz ya, barang temuan. Nah kalau barang tercecer, dia tidak boleh diambil menjadi hak milik pribadi. Kalau barang tercecer itu harus diumumkan di tempat umum dan harus ditunggu. Ustaz, dah kata yang ngambilnya berapa hari? Baru 2 jam Ustaz. Belum gitu kan? Belum. Baru 2 jam. Nunggunya berapa hari baru boleh dijadikan sebagai hak milik pribadi? Seingat saya itu 2 tahun, seingat saya 2 tahun. Misalnya kita menemukan jam di sini atau menemukan emas, umumkan dulu sampai 2 tahun ke depan. Kalau udah KTI ngembek, mungkin boleh diambil sebagai nama pribadi. Cuma kalau untuk nama pribadi sebenarnya udah aman juga. Yang paling aman itu kalau seandainya ada barang tercecer, kemudian ndak kati yang ngembek-ngembek sampai setahun sampai 2 tahun, itu dijadikan sebagai amal sosial baiklah, dijadikan sebagai kas masjid misalnya ya, atau masukkan ke UPZ misalnya ya, unit pengelola zakat, untuk modal administrasi awal gitu kan, untuk beli buku, untuk beli kalkulator, beli printer misalnya ya. Itu bisa. Jadi jangan mudah kita mengambil barang temuan, tapi sebenarnya itu bukan barang temuan, itu barang tercecer. Jangan gampang mengambil barang tercecer. Ada duit di jalan 20.000, cup kita ombek kan, kita bawa balik, kita makan, kita minum kan. Itu sebenarnya bahaya itu, karena itu punya wong. Yang paling bagus ambil. Kalau pengen simple, masukkan ke kas masjid. Kalau mau simple ya, masukkan ke kas masjid. Karena kalau 20.000 nak diumumkan terus agak repot juga. Ada 20.000 diumumkan, ada 10.000 diumumkan gitu kan. Ada 1.000 diumumkan gitu kan. Iya, kaki ada yang ngaku-ngaku. Iya, daripada ada yang ngaku-ngaku, lemak dia lah juga kan. Lemak dia aja ngaku. Jadi langsung taruh bedi di kotak masjid. Itu bagian dari hal-hal yang sebenarnya jangan gampang. Dulu orang-orang tua kita dulu itu sangat mewanti-wanti, jangan gampang memasukkan makanan minuman ke dalam badan kita ini dari sesuatu yang kita dewek tidak tahu ini dari mana asalnya gitu. Tidak jelas itu ya, tidak jelas. Makanya sebagian dari wong itu, tapi ini bagus sebenarnya, bagus. Sebagian dari wong itu dia pisahkan di dalam dompet dia itu. Ini duit yang jelas, ini duit yang tidak jelas gitu. Ada kawan yang dia misahkan. Kan biasanya dompet itu kan ada 2 ya. Ada 2 tempat ya, ada 2 tempat naruh duit. Yang bagian depan katanya kalau misalnya payo kita beli gorengan apa kan, payo katanya tuh mbek dompet gue katanya. Tapi mbek yang bagian depan mbek katanya, ngapain bagian belakang? Itu yang bagian belakang itu duit tidak jelas katanya kan. Ya maksudnya kalau duit tidak jelas itu kalau pacak jangan dimakan katanya, bahasa dia itu kan. Ini kan masih bagus kalau dia masih punya pikiran cak itu kan, jangan dimakan. Paling-paling jadinya jadi yang lain kan, apa jadi pulsa kayak kan, apa jadi mainan misalnya kan. mainan anak-anak kan. Walaupun sebenarnya jadi pulsa jadi mainan juga kalau bisa sih jangan, tapi yang paling banter yang dia lakukan itu sudah bagus. Dia memisahkan antara yang bakal masuk ke dalam badan dengan yang
dengan yang seharusnya jangan masuk ke dalam badan. Nah, nah itu ya. Iya iya. Ya, karena isya kita ini lana para, ada lagi yang kira-kira pengen disampaikan atau pengen ditanyakan sebelum kita istirahat? Nah, kalau kolektor barang-barang antik misalnya ya, apakah dia masuk rikas? Enggak, karena kolektor itu biasanya hasil dari awal itu jual beli biasanya kan. Kita beli barang-barang antik dari orang ya, kan? Itu tidak termasuk ke rikas karena kita sifatnya beli barang itu. Rikas itu yang murni temuan yang tidak ada akad jual beli. Kita nemu barang A, kita nemu barang B, itu ada zakatnya kalau nilai nominalnya besar. Kalau nilai nominalnya besar. Tapi kalau barang yang kita beli, barang antik yang kita beli, tapi kita simpan baik sebagai hiasan segala macam, dia tidak dihitung sebagai barang untuk dizakati tidak. Ini barang antik. Karena barang antik ini kalau pecah dikit selesai kan, habis dia kan. Jadi dia tidak menghasilkan duit. Kecuali kalau barang antik ini dia jual, misalnya dia jual barang antik dapat 100 juta, apakah ada zakat penjualan? Tidak ada zakat penjualan. Nanti 100 juta ini digabungkan dengan duit yang lain baru dia jadi zakat. Kalau dia ada tabungan nanti masuk ke zakat tabungan. Kalau duit 100 juta ini dia belikan emas, nanti jadi zakatnya zakat emas, digabungkan dengan emas-emas yang sebelumnya dia ada. Jadi secara umum begitu modelnya itu. Jadi bukan berarti orang yang punya barang antik terus dia bebas dari zakat, tidak juga. Kalau dia jaga barang antik ini sampai akhirnya dia jual belikan, nanti digabungkan dengan harta yang lain. Tapi kalau pecah selesai, rugi dia kan. Rugi dia dari barang koleksian dia. Ada lagi? Ya. Ya. Dia muslim kan? Pokoknya begini, orang kalau dia duitnya dalam setiap tahun, dalam perputaran tahun dia punya harta, baik harta emas, baik harta duit, baik dia pedagang, kalau setiap tahun nominal duitnya ini masih di atas nisab zakat, dia setiap tahun kena zakat terus. Dia tiap tahun kena zakat terus. Jadi zakat itu bukan sekali seumur hidup, bukan. Dia bisa jadi setiap tahun sesuai dengan kadar ekonominya. Ya, kalau udah galak bayar zakat, nggak usah berduit banyak-banyak gitu. Jadi kalau tidak mau bayar zakat, jadi tidak apa-apa, tapi duitnya dikit-dikit bayar. Usahakan duitnya di bawah 80 juta, tidak kena zakat dia. Tapi kalau punya duit di atas 80 juta secara umum ya, baik dia punya emas atau dia punya simpanan uang kertas, atau dagangannya sudah nominal modal yang diperjualbelikan di atas 80 juta, itu biasanya akan kena zakat terus setiap tahun. Tapi sebenarnya kalaupun seandainya ada yang mengeluarkan zakat setiap tahun, itu bagus, berarti itu ciri ekonominya stabil gitu kan. Kalau orang zakatnya setiap tahun, zakat malnya setiap tahun, itu ciri nominal ekonominya stabil gitu. Ya, apapun itu yang jelas kita syukuri dulu kondisi kita sekarang ini ya, sambil berharap kalaulah seandainya pengen menjadi orang yang bisa mengeluarkan zakat, mungkin kita akan terus berusaha supaya nominal kepemilikan harta yang kita punyai itu di atas rata-rata gitu.
Baik, ini saja dulu ya kita salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.